Halo sahabat film kartun, di kesempatan kali ini aku bakalan ceritain film yang bernama Moana. Film ini menceritakan tentang gadis kepala suku yang bernama Moana. Ia adalah orang terpilih yang akan menyelamatkan dunia. Nah langsung aja kita mulai ya guys. Pada suatu hari, diceritakan bahwa hanya ada lautan saja di bumi, sampai Dewa Pulau muncul. Ia bernama Te-Fiti. Jantung Te-Fiti memiliki kekuatan yang besar dan dengan itu ia dapat menciptakan kehidupan, dan Te-Fiti pun membagikan jantungnya agar manusia dapat hidup. Namun suatu hari, ada orang-orang yang mencari jantung Te-Fiti itu, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kekuatan batu Te-Fiti tersebut. Sin pun berganti menunjukkan seorang yang paling berani, dia melintasi lautan yang jauh, dan dia membawa senjata kail ajaib, dia bernama Maui. Setelah Maui mencabut jantung Te-Fiti, kegelapan mulai muncul kembali dan melahap pulau tersebut, namun Maui masih bisa kabur dan kembali ke kapalnya. Baru sampai di kapal, dia dikejutkan oleh Dewa Tanah dan Api, dewa tersebut juga menginginkan batu Te-Fiti tersebut. Namun siapa sangka bahwa Maui kalah telak dengan satu pukulan dari Dewa Tanah dan Api, sampai saat itu Maui dan batu tersebut tak pernah terlihat lagi. Sin pun beralih ke nenek yang sedang bercerita kepada cucu-cucunya. Namun, sepertinya sang pemimpin desa tak menyukai cerita si nenek, dan tidak menyetujui bila ada warga yang keluar dari desa. Di saat keributan terjadi, Moana, anak kepala desa keluar dari pendopo dan bermain di tepi pantai. Awalnya, ia ingin mengumpulkan kerang yang ada di hadapannya, namun ia melihat anak penyu yang sedang ketakutan untuk menuju laut, ia pun membantu anak penyu itu. Setelah membantu penyu, laut pun seperti ingin membantunya untuk mengumpulkan kulit kerang, dan sepertinya lautan suka dengan si Moana. Di saat sedang asyik bermain dengan ombak, ayah Moana datang, dan menggendong Moana agar menjauh dari pantai. Sin pun beralih ke seluruh warga desa yang menari, dan menyanyikan tentang apa saja kegiatan di desa untuk menjelaskan kepada Moana sebagai penerus kepala sukunya. Singkat cerita Moana pun sudah tumbuh besar, namun sepertinya, ayah Moana tetap tidak menerima kalau anaknya berlayar, dan menyuruhnya untuk tetap mengurus rakyatnya. Setelah mendengar itu, Moana pun terus bertumbuh, dan mulai mengerti bahwa tanggung jawabnya sebagai kepala suku itu sangat penting. Suatu hari, warga desa mulai melaporkan bahwa ada yang tidak beres dengan kelapa yang ditanam oleh mereka, dan di sini Moana mulai mengambil keputusan untuk warganya dengan bijak. Selain petani, nelayan di desa pun mengalami permasalahan yang sama, lalu Moana menyarankan untuk mencari ikan keluar dari reef, namun ayahnya tidak setuju karena di luar sana menurutnya berbahaya. Sin pun berpindah ke Moana yang sedang merajuk, namun ibunya datang untuk menenangkan Moana, dengan menceritakan kisah ayah dan temannya yang gagal diselamatkan karena keluar dari reef dan dihantam ombak yang menakutkan. Setelah itu, Moana pun mulai marah tentang nasibnya, namun ia juga mencoba untuk memahami kondisi dirinya, bahwa dia harus menjadi kepala desa, dan memimpin desa tersebut, dimulai dengan meletakkan batu simbol pemimpin suku di puncak gunung. Namun di saat dia akan meletakkan batu itu dia menjadi ragu lagi dan merasakan ada yang aneh. Moana selalu merasa dipanggil oleh lautan untuk berlayar dan mengarunginya. Moana pun berlari ke tepian pantai dan menggunakan perahu untuk berlayar.
Tak lama setelah keluar dari reef, Moana diterjang oleh ombak yang cukup besar dan membuat kapalnya hancur. Di saat terseret ombak, kaki Moana tersangkut karang. Untungnya ia berhasil melepaskan kakinya yang tersangkut dan kembali ke pantai. Moana sepertinya akan menyerah dan akan mengikuti kemauan ayahnya saja untuk menjadi kepala suku. Namun si nenek sepertinya ingin memberitahukan sebuah rahasia, dan itu membuat Moana menjadi sangat penasaran. If there's something you want to tell me, just tell me. Is there something you want to hear? Sin beralih ke dekat gua dan si nenek menunjukkan jalan rahasia. Moana yang penuh dengan rasa penasaran, ia pun mulai menjelajahi gua dan menemukan kapal-kapal nenek moyangnya. Bang the drum. Yang ternyata dulunya adalah seorang pelaut. Moana pun senang dan kembali ke neneknya untuk bertanya, kenapa warga desa berhenti untuk mengarungi laut. Nenek pun menjelaskan bahwa warga berhenti karena kisah tentang Maui yang mengambil batu Dewa Tefiti yang menyebabkan kegelapan dan munculnya monster laut. Lalu si nenek memberikan batu Tefiti ke Moana, karena sebenarnya si nenek melihat dia bermain dengan laut saat dia masih kecil, dan inisiatif si nenek untuk menyimpan batu itu. Setelah memberikan batu itu, si nenek memberitahu cara untuk menemukan Maui, dengan mengikuti bintang yang berbentuk kail. Sin pun beralih, kerabat desa yang sedang mendiskusikan hasil panen mereka yang buruk, lalu si Moana datang dengan rusuh dan memberitahukan fakta yang baru saja ia temukan, namun itu membuat ayah Moana kesal dan berniat untuk membakar semua kapal itu. Di perjalanan mereka dipanggil oleh warga untuk melihat neneknya yang sedang sakit, lalu nenek berpesan agar Moana segera pergi. Go that I won't be with you. Moana pun mengikuti kata neneknya dan mulai berlayar untuk mencari Maui. Motsunui, you will board my... Di tengah perjalanan Moana dikejutkan dengan adanya si ayam bego di kapalnya hahaha. Malam pun tiba, Moana yang kelelahan tak sengaja terlelap, namun ia dibangunkan kembali oleh ombak. Sayangnya setelah bangun kapalnya terbalik karena angin yang kencang, dan Moana pun diterjang badai. Tiba-tiba di keesokan harinya, Moana terbangun dan ia langsung merajuk ke lautan. Namun setelah mendengar suara ayam bego, ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa di pulau itu terdapat Maui. Maui pun muncul dan mulai menceritakan tentang kisahnya sebagai pahlawan kepada Moana. Namun Moana malah marah karena tujuannya adalah untuk mengembalikan jantung Tefiti ke tempatnya. Namun, si Maui malah mengajak Moana untuk berkeliling pulau. Tanpa sadar Moana dibawa ke dalam gua dan Maui menutupnya, dia berniat untuk pergi dan meninggalkan Moana. Moana yang terjebak pun akhirnya menemukan cara keluar dari gua itu. Setelah keluar ia berlari dan kurang beruntungnya ia mendarat di air. Moana pun dibantu oleh lautan untuk kembali ke kapalnya. Karena kesal Maui pun ingin pergi, tapi dicegah oleh lautan. Oh, come on! You stop it. That is not a heart. It is a curse. Okay, stop that. I will smite you. You mean this heart right here? Come and get it! Di tengah perdebatan mereka berdua, ada anak panah yang menancap ke kapalnya. Panah itu berasal dari Kakamora, perompak yang kejam. Mereka pun mencoba kabur namun Kakamora tetap mengejar dan melayangkan panah dengan tali untuk menginvasi kapal Moana. Moana yang diserang, membuat batu Tefiti terlempar ke hadapan ayam bego. Karena bego ayam itu pun memakan batu tersebut, dan pasukan Kakamora berhasil mengambil ayam itu ke kapalnya.
Maui pun mulai bermanuver untuk kabur dari kejaran Kakamora, namun si Moana tak mau kalah, ia kembali ke kapal dan mencoba untuk merebut kembali si ayam bego itu. Untungnya ia berhasil, Maui mulai mengendalikan kapal dan kabur dari kelompok Kakamora. Setelah berhasil kabur dari Kakamora, mereka berdua berdebat lagi karena Maui menolak untuk kembali ke Pulau Te-Fiti. Namun, Moana yang cerdik pun melihat tato yang ada di Maui dan mulai mencoba untuk mempengaruhi Maui agar mau membantunya mengembalikan batu Te-Fiti. No one. This back? Save the world? We'd never make it without my hook. Setelah beradu argumen, kesepakatan pun terjadi. Restore the heart. Mereka berencana untuk mulai mencari kailnya si Maui dulu agar dia dapat menggunakan sihir dan kekuatannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Tamatoa untuk mengambil hooknya yang berada di dunia monster. Oh, he'll have it. Dengan menaiki gunung dan loncat ke dalamnya, itulah cara satu-satunya untuk masuk ke dunia monster. Moana terjatuh dan mulai dikejar monster sampai akhirnya ia menemukan di mana keberadaan hook si Maui. Maui's fish hook. Moana pun dikerjai oleh Maui, dia dijadikan umpan ke Tamatoa. Sparkly treasure. Dan Moana pun ditangkap oleh kepiting yang sangat suka kilapan. Shiny. Doing down here in the realm of the monster. Hey, quick Maui time! Hawk, Maui muncul dan mengambil hooknya, namun sepertinya ia lupa cara menggunakan hooknya. Little Sammy dummy mini woman's get the hook. Get it? You ate from the ones who abandoned. Si Moana tak tinggal diam, dia mencoba untuk menyelamatkan Maui dengan memancing si kepiting menggunakan batu Te-Fiti. Sayangnya Moana melempar batu Te-Fiti yang palsu. Dan mereka berdua pun kabur. Sim beralih ke Moana dan Maui yang sedang bertengkar. Karena sepertinya Maui tidak memiliki semangat lagi, Moana pun mulai menceritakan keadaannya, dan begitu juga dengan si Maui, yang menceritakan bahwa dirinya dibuang oleh kedua orang tuanya, dan diurus oleh dewa, lalu diberi hook magicnya. like I was found by the gods. They gave me the hook. But the gods aren't the ones who make you Maui. I love you too, buddy. Setelah saling curhat, Maui pun mulai bersemangat dan mencoba untuk belajar menggunakan hooknya lagi. Singkat cerita, perahu mereka sudah sampai di Pulau Te-Fiti, Maui pun mulai beraksi. Sayangnya Maui tidak berhasil, Moana yang memaksakan kehendaknya untuk tetap masuk pun akhirnya gagal juga, dan membuat hooknya si Maui retak dan hampir hancur. Without my hook, I am nothing. Di sini Maui sangat kecewa karena Moana tidak mendengarkannya, dan Maui pun meninggalkan Moana sendirian. Setelah kepergian Maui, Moana pun bimbang dan menyerahkan batu Te-Fiti ke lautan, namun tak lama kemudian arwah dari sang nenek menghampiri dan meyakinkan kembali Moana bahwa takdirnya adalah untuk mengembalikan batu Te-Fiti ke Dewa Pulau, karena mendapatkan semangat dari nenek dan leluhurnya, ia pun mulai memperbaiki kapal yang sudah rusak, dan mulai berlayar lagi ke Pulau Te-Fiti. Karena sudah mengetahui kelemahan dari monster lava itu, Moana memancingnya dan melakukan manuver-manuver yang membuat monster tersebut terkena air. Sampai akhirnya Moana pun berhasil melewati monster itu melalui jalan yang sudah ia incar sebelumnya. Di saat terdesak,
Maui pun datang lagi dan menyelamatkan Moana. Selagi Maui memancing perhatian monster lava, Moana bergegas untuk ke Pulau Te Fiti namun ia tak menemukan apapun di sana. Moana tak menyerah, dan menyadari bahwa monster lava adalah dewa kehidupan sesungguhnya. Ia menyuruh lautan membukakan jalan bagi monster lava mendekati dirinya. But this does not define you. Dan ternyata memang benar. Moana pun berhasil memasang kembali batu Te Fiti dan monster berubah menjadi dewa kehidupan kembali. Dewa memberikan hadiah hook baru ke Maui. Dan juga kapal kepada Moana. Setelah itu sang dewa pun kembali tertidur. Moana berharap Maui mau kembali bersama dirinya ke desa, namun Maui tidak mau dan hanya ingin menjelajah lautan lebih jauh lagi. Moana. Singkat cerita, Moana pun kembali ke desanya, dan mengajak seluruh warga desa untuk menjadi seorang pengembara di lautan lepas. Begitulah cerita Moana kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Lanjut cerita apa lagi besok?